Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian semua? Kami berharap kalian dalam keadaan sehat. Kita belajar tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4, Bahasa Indonesia dan PPKN. Mari kita ikuti bersama pelajaran kita kali ini. Ayo membaca. Bacalah teks dongeng berikut ini. Sebelum kita membaca teks dongeng berikut, apa yang harus kita perhatikan? Ya, kita harus memperhatikan tanda baca. Karena teks ini berupa dialog atau percakapan. Jadi, tanda baca seperti tanda petik, tanda koma, tanda titik, dan tanda seru harus kita baca dengan intonasi suara yang sesuai dengan tanda baca. Ayam dan elang. Seekor ayam jago ingin dapat terbang. Ia selalu iri pada seekor burung elang yang dapat terbang. Untuk memenuhi keinginannya, ayam jago menemui burung elang. "Wahai elang, ajari aku agar dapat terbang sepertimu." "Mengapa kau ingin dapat terbang, ayam?" "Aku ingin menghindari dari kejaran musuh-musuhku." "Sayapmu pendek. Kau tidak mungkin dapat terbang. Ini, aku pinjami jarum emas milikku." "Untuk apa jarum emas ini?" "Sulam sayapmu agar bisa terbang." "Benarkah, elang?" "Cobalah. Namun, jangan pinjamkan kepada siapapun. 2 hari lagi, aku akan mengambilnya." "Baiklah, aku akan tepati janjiku." Ayam jago segera menyulam sayap kanannya. Meskipun baru 11 sayap yang disulam, ia mencoba terbang. Ternyata ia dapat terbang walau belum setinggi elang. "Ayam jago, apa yang kamu lakukan di atas pagar?" "Hai, ayam betina, aku sekarang sudah dapat terbang." "Bagaimana mungkin?" "Aku menyulam sayapku menggunakan jarum emas milik elang." "Aku juga ingin dapat terbang. Pinjamilah aku jarum emas itu." "Ini, ambillah." Nah, anak-anak, ayam jago lupa pada janjinya kepada elang. Ia memberikan jarum emas milik elang kepada ayam betina. Ayam betina sangat ingin bisa terbang. Maka ia meminta kepada ayam jago untuk diberikan jarum emas milik elang. Ayam jago meminjamkan jarum emas kepada ayam betina. Ayam betina lalu menyulam sayapnya dengan jarum emas. Mereka sangat gembira sehingga mereka lupa di mana jarum emas itu. Kini jarum emas itu hilang. Ayam jago ketakutan karena tidak dapat memegang janjinya kepada elang. Ketika elang menanyakan jarum emas itu, ayam jago tidak dapat mengembalikannya. "Hai ayam, mana jarum emasku?" "Maaf elang, jarum emasmu hilang." "Bagaimana bisa hilang?" "Aku tidak tahu di mana meletakkannya." "Kau telah melanggar janjimu. Mulai hari ini, aku akan memangsa seluruh keturunanmu." Burung elang sangat marah kepada ayam jago. Sejak saat itu, anak-anak ayam menjadi sasaran burung elang untuk dimakan. Wah, bagus ya dongeng ayam dan elang. Bukan hanya bagus, tetapi dongeng ini terdapat pesan moral. Nanti
Kita akan diskusikan mengenai pesan moral yang terdapat pada dongeng dan sifat dari watak-watak tokoh dalam dongeng Ayam dan Elang. Ayo diskusi. Coba diskusikan isi pesan cerita Ayam dan Elang dengan orang tuamu. Kalian bisa bertanya atau menceritakan ulang dongeng Ayam dan Elang kepada orang tua kalian. Dan nanti kalian beserta orang tua kalian bisa sama-sama mencoba mencari pesan moral apa yang terdapat dalam dongeng Ayam dan Elang. Bagaimana hasil diskusinya? Dari dongeng Ayam dan Elang, pesan moral yang kita dapatkan adalah bahwa iri hati, kesombongan, dan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang tidak baik. Setelah kita mendengarkan dan tahu pesan moral dari dongeng Ayam dan Elang, sekarang ayo berlatih. Tulislah sifat dari tokoh-tokoh dalam dongeng Ayam dan Elang. Kerjakan halaman 64 buku tema 3B dengan menggambar tabelnya. Tulis di buku tulis khusus tematik dan fotokan tabel yang sudah terisi, lalu kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasan. Sekarang, mari kita belajar PPKN. Ayo belajar. Sifat ketiga tokoh dalam dongeng Ayam dan Elang berbeda-beda. Ada yang sifatnya suka menolong, baik hati, dan ada juga yang sifatnya ceroboh. Sifat seseorang merupakan ciri atau karakter orang tersebut. Sifat setiap orang berbeda, seperti sifat Noni dan Naya berikut. Noni memelihara kelinci. Noni sayang pada kelincinya. Jika kelincinya sakit, Noni membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Noni memiliki sifat penyayang. Naya senang membantu ibu bersih-bersih rumah. Naya juga senang membantu ibu memasak, terutama saat ibu membuat kue. Naya langsung membantu ibu mengaduk adonan kue. Naya memang anak yang suka membantu. Dari kedua sifat Noni dan Naya, yaitu sifat penyayang dan suka membantu, keduanya adalah sifat yang baik dan terpuji. Ibu berharap anak-anak kelas 3 memiliki kedua sifat seperti Noni dan Naya, sifat penyayang dan suka membantu. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk sifat terpuji dan berilah tanda silang untuk sifat tidak terpuji. Dina senang melihat temannya dimarahi oleh orang tuanya. Sifat Dina adalah sifat tidak terpuji. Beri tanda silang. Rino membersihkan sangkar burung peliharaannya setiap sore. Sikap Rino adalah sifat terpuji. Beri tanda centang. Kakak selalu merapikan meja belajarnya setelah digunakan. Sikap kakak adalah sifat terpuji. Beri tanda centang. Arman tidak pernah tersenyum bila bertemu dengan teman-temannya. Sifat Arman adalah sifat tidak terpuji. Beri tanda silang. Aldo selalu membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Sifat Aldo adalah sifat terpuji. Beri tanda centang. Ayo diskusi. Koko memelihara beberapa ikan hias di kolam. Koko tidak merawat ikan-ikannya dengan baik. Koko jarang memberi makan ikan-ikannya. Kolam tidak pernah dibersihkan sehingga lumut tumbuh di dasar kolam. Air kolam pun tampak keruh. Karena kolam yang kotor dan bau, semua ikan hias Koko akhirnya mati. Kini, Koko tidak memiliki hewan peliharaan lagi. Sekarang, coba kamu diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan orang tuamu atau dengan kakak dan adikmu. 1. Jika kamu adalah Koko, apa yang seharusnya kamu lakukan? 2.
Mengapa tempat hidup yang bersih membuat hewan tumbuh sehat? 3. Apa kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Anak-anak, sebelum kalian berdiskusi dengan orang tua atau dengan kakak dan adikmu, jangan lupa gunakan kata minta tolong ya, karena di sini kalian meminta bantuan dengan orang tua atau dengan kakak dan adikmu untuk mau berdiskusi dengan kalian. Bagaimana hasil diskusinya? Semoga hasil diskusi kalian bisa untuk menjawab ketiga pertanyaan yang ada di buku tematik tema 3B. Jawaban cukup ditulis langsung di buku cetak tema 3B kalian ya. Pelajaran kita di pembelajaran 4 Bahasa Indonesia dan PPKN kali ini cukup sekian. Kami berharap dari materi pembelajaran 4 ini, anak-anak kelas 3 dapat membaca teks dongeng berupa percakapan dengan baik dan benar, mengetahui isi pesan yang terkandung dalam dongeng, mengetahui tokoh dalam dongeng dan sifatnya, mengetahui sifat baik dan sifat tidak baik, mendiskusikan dengan orang tua dan saudara di rumah tentang sifat dan perilaku seseorang. Terima kasih, tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan ya anak-anak kelas 3. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Sampai jumpa.